Ketemu lagi dengan saya Tirta Musitama. Kali ini saya akan membicarakan tentang asiknya, kerennya mahasiswa apabila punya kesempatan pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Baik, di channel saya ini Anda akan mendapatkan cerita-cerita tips tentang sukses belajar, kuliah di kampus ya buat para mahasiswa. Saat ini saya akan bicara tentang mahasiswa, juga buat para kolega saya sebagai pendidik, sebagai dosen, melakukan penelitian dan juga membuat karya ilmiah, mendapatkan funding internasional, maupun juga mau melakukan komersialisasi dari kekayaan intelektual. Nah, kali ini saya sedang berada di pusat kota Grenoble di Prancis tepatnya. Saat ini suasana sedang hari Jumat malam, ramai masyarakat sekitar menghabiskan Jumat malamnya di alun-alun. Saya menyebutnya alun-alun ya, alun-alun Victor Hugo ini. Nah, satu hal yang saya lihat menarik adalah jumlah dari mahasiswa asing yang berada di kota ini. Nah, tidak hanya berasal dari mahasiswa asing yang memang ingin belajar di kampus yang berada di sini, khusus untuk belajar di sini, tetapi banyak juga yang merupakan mahasiswa pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa dari program misalnya Erasmus Mundus ya, yang mereka seringkali satu semester di sini, kemudian semester yang lain pindah ke universitas lain ataupun kembali ke universitas asal di Eropa. Nah, people mobility ini saya ingin menyampaikan keuntungannya kira-kira ya. Nah, sebagai mahasiswa tentu yang pertama Anda mahasiswa itu harus mengenal tentang dunia luar. Bagaimana wawasan Anda akan terus meningkat. Anda memiliki pengalaman-pengalaman yang bertambah apabila Anda berada di luar negeri atau di luar tempat kampus Anda belajar. Dengan demikian, selain pengetahuan yang baru sesuai dengan disiplin ilmu Anda, atau Anda ingin mendapatkan disiplin ilmu yang lain, tentu Anda akan mendapatkan teman-teman yang baru. Nah, pengalaman yang baru ini tentu akan sangat berbekas buat Anda. Nah, ini menjadi sangat penting dan sangat menarik buat Anda, karena Anda akan menjadi lebih bisa memahami perbedaan. Anda juga bisa lebih mengerti misalnya kalau bagaimana budaya-budaya di tempat Anda belajar, kebiasaan-kebiasaan masyarakat di situ, atau kebiasaan-kebiasaan teman-teman Anda yang juga berasal dari berbagai macam negara. Nah, dengan demikian ketika Anda bisa memahami berbagai macam perbedaan, bahwa di dunia ini Anda diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang berbeda-beda, makanya itu Anda atau kita harus saling mengenal, maka Anda akan bisa sangat mengapresiasi, sangat bisa menghargai bagaimana rasanya menjadi seseorang yang memang diciptakan berbeda, dan pasti sudah ada maksud untuk perbedaan atau penciptaan itu. Nah, dengan Anda melakukan pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa, mental Anda juga akan semakin kuat. Selain Anda bisa menghadapi permasalahan yang mungkin jauh dari orang tua Anda, jauh dari teman-teman terdekat Anda, yang mungkin ketika Anda punya masalah, Anda akan begitu cepat mendapatkan bantuan dari orang tua ataukah dari teman-teman dekat Anda ketika Anda di kampus asal Anda. Tapi ini Anda akan menghadapi permasalahan-permasalahan dengan mungkin Anda bisa lebih mandiri, lebih independen. Walaupun juga Anda punya teman yang Anda baru kenal, dan juga mungkin teman itu akan membantu Anda untuk memecahkan masalah Anda gitu. Nah, ini jadi persoalan mental, persoalan menghadapi perubahan, kesiapan menghadapi perubahan, mampu menghadapi berbagai macam persoalan yang beraneka ragam.
Nah, kesemua itu akhirnya akan membawa Anda kepada satu sikap mental survival. Anda mampu bertahan, mampu melakukan adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi, tentu bila ada perubahan-perubahan kelak, misalnya Anda sudah lulus, kemudian Anda bekerja, atau Anda sebagai entrepreneur, tentu Anda akan mudah bagaimana menyiasati, bersikap yang lebih responsif, bahkan lebih proaktif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Dengan demikian Anda tidak akan mudah menyerah, apalagi putus asa, ya. Karena Anda dengan mudah mempunyai sikap positif untuk bisa menanggapi setiap perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga Anda akan meresponnya dengan hal yang lebih bersifat positif. Nah, mindset Anda juga akan lebih terbuka. Mindset lebih terbuka, kemudian Anda juga tidak segan-segan untuk bisa membantu orang lain, membantu teman-teman Anda yang pasti Anda baru kenal. Tapi kemudian karena Anda baru kenal, merasa di tempat yang asing, sama-sama senasib, nah Anda biasanya akan lebih bersatu, lebih dekat untuk bisa memecahkan masalah bersama-sama. Karena merasakan sebagai satu senasib, sepenanggungan, kira-kira begitu ya. Nah, selain itu tentu Anda juga akan memiliki tambahan pengalaman dengan mengunjungi beberapa tempat baru ya, tempat-tempat baru, tempat-tempat wisata atau tempat-tempat bersejarah yang mungkin berada di kota tempat Anda belajar sebagai mahasiswa pertukaran pelajar, atau Anda juga bisa ketika Anda bisa mengumpulkan uang atau Anda punya sedikit uang, bisa kemudian Anda bisa pergi ke tempat-tempat yang mungkin di luar kota dari universitas Anda belajar. Bahkan mungkin juga Anda bisa pergi ke luar negeri. Misalnya ketika Anda di Eropa, ketika Anda mendapatkan kesempatan belajar sebagai mahasiswa pertukaran, tentu akan mudah sekali berpindah dari satu kota ke kota yang lain, bahkan satu negara ke negara yang lain. Bayangkan kalau Anda punya waktu satu semester, setiap hari Sabtu atau Minggu ya, weekend Anda pergi, wah sudah berapa kota gitu ya. Ya tentu tidak seluruh kota atau seluruh negara Anda jajaki, tapi tentu Anda harus melakukan satu perencanaan bagaimana agar selama Anda menjadi mahasiswa pertukaran, Anda bisa menjelajahi kota-kota terpenting yang Anda punya prioritas yang ingin Anda kunjungi. Nah, itulah beberapa poin penting manfaat ketika Anda menjadi mahasiswa pertukaran. Yang terakhir, atas semua itu tentu akan berkontribusi kepada kepemimpinan Anda. Sikap mentalnya yang udah kuat, kemampuan survival yang tinggi, adaptasi yang tinggi, memiliki wawasan yang semakin luas, yang terbuka, mau menolong orang lain, terbuka terhadap perbedaan, toleransi, sehingga cukup untuk menjadi bekal Anda bagaimana Anda menjadi pemimpin. Paling tidak Anda memimpin buat diri Anda sendiri atau lingkungan di sekitar Anda. Bahkan tentu juga ketika Anda nanti bekerja di perusahaan, di organisasi-organisasi lokal, nasional, internasional, regional ya, ataupun di kementerian misalnya, Anda memiliki kemampuan berorganisasi, kemampuan leadership yang tinggi. Nah, dari situ semoga Anda memiliki kesempatan yang lebih untuk berhasil, untuk sukses dalam kehidupan Anda. Tentu sukses itu memiliki definisi yang berbeda-beda, karena sukses bisa berarti juga Anda terus bangkit dalam setiap masalah, Anda pantang menyerah, Anda terus mencari hal yang baru. Sukses ada perjalanan itu sendiri ketika Anda akan suatu saat mencapai sesuatu. Nah, itu ya, bila Anda merasa bermanfaat, mendapatkan manfaat dari sharing saya sebagai mahasiswa, silahkan Anda like, ya, subscribe dan share. Tentu banyak sekali pengalaman-pengalaman Anda dan Anda mau
berikan komentar atau bertanya tentang hal-hal berkaitan pertukaran mahasiswa, silahkan. Nah, jangan lupa dengan Anda subscribe, tentu saya akan semakin semangat ya, untuk menambahkan video-video yang baru, informasi-informasi terkini yang bermanfaat, tips-tips buat Anda semuanya. Baik, jangan lupa share juga ya. Baik, demikian sedikit komentar dari saya, sharing saya. Salam untuk suksesan Anda semua, untuk pendidikan tinggi Indonesia. Dari Grenoble, Tirta Musitama, berbagi untuk Anda semua, untuk Indonesia Raya. Bye.